Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersua kembali di acara Inspirasi Peradaban. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Soalnya pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan sebuah wawasan kepada kita bersama tentang peran ilmuwan muslim dalam peradaban dunia pada saat ini. Salah satu yang akan kita angkat pada kesempatan ini adalah Ibnu Al-Haytham, ya. Jadi Ibnu Al-Haytham yang lebih terkenal beliau itu sebagai bapak optik dunia, gitu ya. Oke. Berbicara mengenai beliau ini, beliau secara nama lengkap adalah Abu Ali Muhammad Ibnul Hasan Ibnul Haytham. Ya, sejak kecil memang beliau ini terkenal sebagai orang yang cerdas, ya. Maka tidak heran kemudian ketika dewasa ia menjadi seorang yang muslim terkemuka, dan sebetulnya beliau memulai karir itu sebagai pegawai negeri lah, pegawai pemerintahan pada saat itu, tapi merasa tidak nyaman dengan profesi itu. Beliau kemudian menarik diri, ya, mundur, kemudian berkelana menimba ilmu, ya. Nah, sang ilmuwan ini kemudian memutuskan pergi merantau ke Abwaz dan Baghdad, ya, yang kala itu termasuk pusat intelektual dunia. Nah, di kedua tempat tersebut beliau mempelajari berbagai macam ilmu, ya. Tidak sampai di situ juga, beliau melanjutkan belajar ke Mesir, ya, dan sempat pula mengenyam pendidikan di Universitas Al-Azhar, ya. Setelah lulus, lalu beliau mempelajari berbagai keilmuan secara otodidak seperti ilmu falak, matematika, geometri, fisika, dan filsafat, ya. Dan ilmu Haytham merupakan orang pertama yang menemukan juga menulis data penting mengenai cahaya. Nah, terkena di sini beliau, ya. Sebetulnya disebutkan beliau ada mempunyai sekitar 200-an buku, ya, yang ditulis, ya, tapi yang ditemukan sekarang cuma beberapa saja, ya. Nah, salah satu karyanya monumental adalah kitab Al-Munazir, ya. Book optik, ya. Nah, kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris gitu, book optik, ya, yang terdiri, kalau jilidnya ada 7 jilid katanya, dan setiap jilid itu sekitar 1000 halaman, ya, rata-rata sekitar 1000 halaman. Nah, buku ini menurut para ahli merupakan buku sains modern pertama tentang optik, ya. Dari buku inilah kemudian mempengaruhi lahirnya karya-karya berikutnya. Nah, dan menurut Will Durant, seorang sejarawan, tanpa buku ini maka tidak mungkin ada Roger Bacon dan Kepler, ya, ilmuwan barat pada saat itu, ya. Melalui ilmu Najir, teori optik dijelaskan untuk pertama kalinya. Disebutkan ilmu Haytham menjadi orang pertama yang menjelaskan soal mekanisme penglihatan manusia, ya. Ya, selama lebih dari 500 tahun kemudian, Al-Munazir ini masuk dalam jajaran buku penting dalam ilmu optik, ya. Nah, pada tahun 1572, kitab tersebut diterjemahkan ke bahasa Latin dengan judul Optic Thesaurus, ya. Nah, bab 30 pertama buku itu membahas tuntas berbagai ide ilmu Haytham mengenai cahaya. Ilmu Haytham meyakini sinar cahaya yang keluar dari garis lurus berasal dari setiap titik di beberapa media, lalu menemukan teori pembiasan cahaya. Dia pula yang pertama melakukan eksperimen tentang penyebaran cahaya terhadap beraneka warna, ya. Di dalam buku ini juga ilmu Haytham turut menjelaskan mengenai ragam cahaya yang muncul saat matahari terbenam, ya. Termasuk teori kemunculan bayangan, dibahas juga gerhana atau pelangi, ya. Ilmuwan asal Irak ini juga tercatat sebagai orang pertama yang menjabarkan indera penglihatan manusia secara detail, ya.
Jadi bagaimana manusia melihat itu, beliau berbeda pendapat dengan ulama terdahulu ya, Euclid dan Ptolemy, yang mengatakan bahwa melihat itu adalah ketika melihat benda itu manusia mengeluarkan sinar dari matanya ke arah benda. Nah, sementara Al-Haytham mengatakan bahwa bendalah yang memantulkan sinarnya ya, ke dalam mata, kemudian mata memproses penglihatan itu ya. Nah, jadi Al-Haytham mengepolasi teori Euclid Ptolemy yang beranggapan bahwa benda terlihat karena mata memancarkan sinar kepada benda ya. Sementara Al-Haytham menegaskan melalui berbagai eksperimen bahwa sinar cahaya bergerak mulai dari objek dan berjalan menuju mata ya. Benda terlihat karena ia memantulkan sinar ke mata kita ya. Nah, teori inilah yang kelak menjadi cikal bakal temuan rekayasa optik yang hingga sekarang sudah demikian fantastik kita rasakan ya. Teori ini juga mempunyai andil dalam penelaahan anatomi dan penyakit mata ya. Kemudian yang kita kena ada kamera obscura sekarang ya, kamera kamar gelap, itu juga penemunya adalah Al-Haytham, Ibnu Haytham ya, karena beliau melakukan percobaan tentang cahaya di dalam kamar gelap yang beliau adakan, namanya Baitul Majlim ya. Jadi kamera dalam kamar gelap ya. Ini kemudian menjadi dasar bagaimana orang membuat kamera tentang fotografi ya, termasuk tentang kemudian cahaya, mikroskop, teleskop dan sebagainya. Saya kira itu pembahasan kita tentang Ibnu Haytham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.